Saudara sekalian, sebelum atau sembari kita menunggu datangnya waktu berbuka puasa, kita manfaatkan waktu kita untuk menetapi firman Allah Ta'ala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Saling berwasiatlah dengan kebenaran dan saling berwasiatlah dengan kesabaran. Ikhwati rahimanillahu wa iyyakum. Setiap kali kita selesai mengerjakan ibadah, baik itu salat, zakat, puasa, ibadah apa saja, yang selalu menjadi pertanyaan kita adalah apakah ibadah yang sudah kita kerjakan Allah terima atau tidak. Dan memang itulah sifat orang iman. Mereka selalu mengkhawatirkan kalau amalnya tidak diterima. Ada sebuah nasihat dinisbatkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, wallahu a'lam bisihhatihi. Beliau mengatakan, la tahtammu liqillatil amal. Kalian jangan fokus pada sedikitnya amal. Dalam beramal kita jangan hanya fokus pada sedikit atau banyaknya amal. Wahtammu liqabulil amal. Tapi fokuslah pada diterimanya amal. Kenapa? Karena amal yang sedikit dan diterima itulah yang manfaat daripada amal yang banyak akan tetapi tidak diterima. Bahkan orang yang paling merugi disebutkan dalam ayat adalah orang yang banyak beramal, mengira amalnya baik, akan tetapi sebenarnya keliru. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah kalian mau aku khabari orang-orang yang paling merugi dalam beramal? Orang yang beramal tapi dia merugi, paling rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang dalam kehidupan dunia, waktu di dunia, amalnya sesat, amalnya keliru. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Sementara mereka mengira telah berbuat baik. Maka saudara sekalian, yang paling menjadi fokus kita adalah diterimanya amal itu. Bukan sekedar sedikit atau banyaknya amal. Banyaknya amal menjadi perhatian kita karena itu perintah Allah. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Akan tetapi ada yang lebih penting daripada sekedar sedikit atau banyak, yaitu bagaimana amal itu diterima. Nah, masalahnya adalah diterima atau tidaknya suatu amal itu perkara yang gaib. Kita tidak pernah melihat amal kita diterima atau tidak. Kita tidak pernah tahu amal kita diterima atau tidak. Kita nggak tahu. Nah, akan tetapi saudara sekalian, diterima atau tidaknya amal itu ada syaratnya dan ada tandanya.
Syarat amal itu diterima jelas. Bahwa amal itu harus memenuhi 2 syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah ikhlas. Niatnya dari amal itu murni. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk yang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ana aghna syuraka'i 'anil syirik. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan syirkah. Paling tidak membutuhkan kongsi. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa mengerjakan amal apa saja, dia menyertakan selainku kepadaku. Dia menyertakan orang selain Allah ke dalam niatnya. Maka Allah berfirman, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia bersama dengan syirkahnya. Artinya Allah tidak memberi dia pahala. Wa inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Allah tidak menerima amal apapun kecuali amal itu khalisan, mukhlis untuk wajah Allah, mencari wajahnya Allah. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua diterimanya amal adalah al-mutaba'ah, yaitu amal itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, apabila amal itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan amal itu ditolak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan amalan apapun, apakah itu amalan lisan, apakah itu amalan badan, atau itu amalan hati, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu ditolak. Ini adalah syarat diterimanya amal. Artinya ketika kita ingin amal kita diterima, kita pastikan dulu bahwa yang kita kerjakan betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita kerjakan dengan niat karena Allah, dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Ya, sebagian orang keliru menafsirkan ikhlas. Artinya ikhlas itu kita nggak boleh berharap apa-apa. Nah, ikhlas itu yang diharap hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Yang kedua, kita pastikan amalan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika salah satu dari dua ini tidak terpenuhi, amal itu ditolak. Sudah sesuai sunnah, tidak karena Allah, ditolak. Karena Allah tidak sesuai dengan sunnah, ditolak juga. Nah, kemudian saudara sekalian, apakah amal kita betul-betul diterima atau tidak? Ini juga ada tanda-tandanya. Artinya tanda ini memang nggak pasti, gitu ya. Kita tidak bisa memastikan ketika ada tanda ini berarti amal kita pasti diterima, atau nggak ada tanda ini berarti amalnya nggak diterima. Itu belum pasti. Tapi ada tanda-tanda bahwa amal seseorang itu diterima atau tidak. Nah, tanda pertama, indikasi bahwa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan yang kita kerjakan itu jadi konsisten. Bertambahnya kebaikan setelah kebaikan yang kita kerjakan. Kebaikan yang kita kerjakan menjadi pembuka untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Misal kita puasa nih sekarang. Apakah puasa kita ini menjadikan terbukanya amal soleh yang lain atau tidak? Misal, dengan puasa kita kemudian bisa lebih dermawan. Dengan puasa salat kita lebih tertib.
Dengan puasa akhlak kita jadi lebih baik dan seterusnya. Apabila puasa kita ini menjadi pembuka untuk kebaikan-kebaikan yang lain, maka ini adalah tanda bahwa puasa kita itu diterima. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Termasuk balasan dari kebaikan yang kita kerjakan. Termasuk dari balasan kebaikan yang kita kerjakan. Berarti kalau kebaikan itu dibalas berarti diterima. Nah, termasuk balasan dari kebaikan yang kita kerjakan adalah al-hasanatu ba'daha. Kebaikan setelahnya. Artinya setelah itu kita bisa berbuat baik lagi. Nah, kita salat kita diterima, tanda-tandanya adalah apa? Kita dimudahkan untuk salat yang berikutnya, kita dimudahkan untuk amal soleh yang lain. Ini tanda-tanda salatnya diterima. Wa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Begitu juga sebaliknya. Termasuk hukuman dari dosa adalah dosa-dosa setelahnya. Ketika seseorang berbuat dosa, salah satu hukumannya adalah apa? Dia nanti akan mengerjakan dosa yang lain. Terus begitu. Maka ada dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, segala sesuatu itu bermula dari kecil, kemudian menjadi besar. Kecuali 3 perkara. Dia mulai dari besar, kemudian lama-lama menjadi kecil. Yang pertama adalah dosa. Yang pertama adalah dosa. Dosa itu pertama kali orang mengerjakannya, rasanya berat, rasanya sakit, rasanya nyesek. Berat sekali ketika orang itu pertama kali mengerjakan dosa. Nah, tapi ketika dosa ini diulang, lama-lama menjadi ringan, biasa nih, kecil. Nah, lama-lama ringannya dia mengerjakan dosa itu seperti ringannya dia minum air putih. Yang kedua adalah musibah. Musibah itu ketika pertama kali terjadi rasanya berat sekali. Rasanya kita seperti nggak kuat. Rasanya seperti udah putus asa. Tapi lama-lama ringan dan menjadi biasa. Nah, maka termasuk hukuman bagi orang yang berbuat dosa, bahkan bisa dikatakan ini adalah hukuman yang paling berat, hukuman yang paling berbahaya bagi orang yang berbuat dosa adalah dia dibukakan pintu-pintu dosa yang lain. Maka coba kita lihat. Bagaimana dampak puasa kita? Apakah menjadikan mengalirnya atau terbukanya pintu-pintu kebaikan yang lain atau tidak? Ada berikutnya adalah rasa bahagia, rasa lega, rasa tentram dalam mengerjakan kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah tanda. Nah, zikirnya itu benar apa enggak, diterima apa enggak, menghasilkan ketenangan apa tidak. Nah, amal-amal yang lain bisa jadi juga demikian. Nah,
ketika kita mengerjakannya itu seperti apa? Apakah bisa dengan rasa bahagia? Apakah bisa dengan ringan? Nah, apakah dengan malas? Apakah dengan berat hati? Nah, kalau kita bisa kerjakannya itu dengan hati yang bahagia, dengan ringan hati, nah ini adalah tanda. Nah, amal yang kita kerjakan itu diterima. Nah, tanda yang berikutnya dari diterimanya amal adalah athar atau efek yang baik dalam pribadi orang yang beramal. Banyak sekali dalil-dalil menunjukkan ini. Bahwa ketika amal itu diterima, maka akan punya ta'thir, punya efek yang baik dalam diri seseorang. Misalnya salat. Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah, menghalangi seseorang dari fahsya, dari dosa-dosa besar, wal munkar, dan dari kemungkaran-kemungkaran. Artinya salat itu menjadi penghalang dosa. Makanya kemudian ada nasihat dari salah seorang sahabat mengatakan, barang siapa yang salatnya tidak mampu mencegah dia dari fahsya dan munkar, maka fala salatalah, tidak ada salat baginya. Kenapa? Seharusnya ketika dia itu salat, maka salat itu bisa menghalangi dia dari perbuatan dosa. Nah, demikian juga puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-saumu junnah." Puasa itu adalah perisai. Perisai yang membentengi seseorang dari dosa. Atau dalam hadis lain disebutkan, fa innahu lahu wija. Puasa itu seperti wija. Wija itu salah satu metode kebiri. Nah, kalau orang yang ternak kambing itu biasanya supaya kambingnya cepat gemuk, dikebiri. Ya, dikebiri. Caranya gimana? Caranya ada yang diambil bijinya itu diambil, biji jantanannya yang diambil, atau dipecah uratnya. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innahu lahu wija. Nah, puasa itu bisa menjadi wija, artinya bisa mengurangi gejolaknya syahwat, yang bisa membentengi orang itu dari pengaruh jeleknya syahwat. Nah, puasa yang benar, puasa yang diterima, dia akan menjadi puasa yang seperti itu, yang menjadi benteng dia dari dosa, yang menjadi benteng dia dari kemaksiatan. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, wal jahla, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan bodoh. Apa yang dimaksud dengan perbuatan bodoh?
Yang dimaksud dengan perbuatan bodoh adalah al-i'tida' ala huquqil ghair. Melanggar, menganiaya hak orang lain. Baik itu kehormatannya, baik itu badannya, atau hartanya. Seperti apa? Memaki, mencela, menghibah, menfitnah, memukul. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan bodoh, merendahkan. Semua adalah perbuatan bodoh. Kenapa? Akal yang baik tidak akan melakukan itu. Akal yang baik, akal yang sehat, mengerti hak orang lain, dia ngerti. Maka ancamannya di situ adalah apa? Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla alaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak ada hajat. Allah tidak ada hajat untuk memberi dia pahala. Walaupun dia telah meninggalkan makanannya. Walaupun dia telah meninggalkan minumannya. Tidak ada hajat. Maka ketika kita ingin ibadah puasa kita, amal kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus memaksa diri nih. Meninggalkan kebiasaan bodoh. Tinggalkan. Tinggalkan. Puasa kita latih. Namanya puasa itu seperti disebutkan dalam hikmahnya gimana? La'allakum tattaqun. Ini adalah sekolah. Ya, ini adalah sekolah. Nah, tujuannya dari sekolah ini, target dari sekolah ini adalah ketakwaan kita. Maka diterima atau tidaknya puasa kita ini bisa kita lihat nih bagaimana nih efeknya dalam diri kita. Apakah bisa menghalangi kita dari kemungkaran, dari dosa? Apakah bisa meningkatkan kebaikan kita atau tidak? Baik. Kemudian termasuk dari tanda diterimanya suatu amal adalah kekhawatiran yang terus-menerus. Kekhawatiran yang terus-menerus. Khawatir apa? Khawatir bila amal itu nggak diterima. Allah menyebutkan sifat orang-orang iman gimana? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajidatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang beriman, ketika Allah menyebut orang yang beriman dalam konteks sanjungan, maka maksudnya adalah orang-orang iman yang imannya baik, orang-orang iman yang imannya kuat, orang-orang iman yang sempurna imannya. Adalah alladzina yu'tuna ma ataw. Orang-orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Dalam hadis disebutkan mereka adalah orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat dan seterusnya. Bukan orang-orang yang berbuat dosa, bukan. Orang-orang yang terus beramal soleh. Wa qulubuhum wajilatun. Akan tetapi hati mereka terus merasa gelisah, merasa resah. Resah apa? Resah, gelisah. Kalau amal yang dia kerjakan tidak diterima. Nah, bukan kemudian setelah beramal seseorang menjadi sombong, menjadi ujub. Tidak. Dan kadang-kadang menjadi penyakit kita. Ketika merasa sudah bisa beribadah lebih dari yang lain, kita menjadi ujub. Atau bahkan menjadi sombong, merendahkan yang lain. Ketika merasa sudah, wah, alhamdulillah,
sudah sesuai dengan sunnah misalnya, jadi ujub, nggak boleh. Nah, kita bersyukur ketika kita bisa menerima dengan lapang dada apapun yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang diajarkan oleh salaful ummah, kita merasa bersyukur. Akan tetapi batasnya adalah apa? Syukur. Jangan sampai apa? Nah, menjadi ujub. Kenapa? Omongannya orang yang syukur sama orang ujub itu kadang mirip-mirip. Ya enggak? Nah, kadang-kadang mirip-mirip. Nah, apakah yang kita kerjakan ini syukur, apa ujub, apa atau bahkan sombong? Kadang-kadang itu mirip. Ini harus dijaga. Jangan sampai ya, menjadi ujub, menjadi sombong, nah, karena kita sudah mengerjakan amal-amal soleh. Nah, justru kita lebih rendah hati. Nah, lebih khawatir. Nah, karena apa? Kita sudah capek-capek beramal loh. Ya, kita sudah puasa sampai berhari-hari, sampai 1 bulan. Jangan sampai ini nggak diterima. Maka ada riwayat ulama-ulama salaf dulu, sepanjang tahun pikiran mereka itu sibuk dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah berdoa. Nah, tiap saat berdoa, minta supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, doa mereka, nah, sehari-hari, setiap saat doanya adalah minta supaya ibadahnya selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah orang iman. Nah, selalu tawadhu. Nah, di samping amal yang dikerjakan, di samping kesungguhannya dalam beramal soleh, hatinya selalu ada kegelisahan, selalu ada kekhawatiran, jangan-jangan amalku tidak diterima. Berbeda dengan sifatnya orang-orang fajir. Mereka meninggalkan amal-amal saleh, akan tetapi hatinya merasa aman. Nah, seperti dikatakan, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai pengikut hawa nafsu. Thumma tamanna 'ala Allah, kemudian berangan-angan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya angan-angan? Tamanni itu adalah berangan sesuatu yang jauh, sesuatu yang hampir nggak mungkin. Itu namanya tamanni. Bagaimana? Dia berangan-angan surga Firdaus, tapi nggak beramal, bermalas-malasan. Dia berangan-angan mendapat pengampunan, tapi terus berbuat maksiat. Nah, yang diandalkan, yang dipikir Allah Ghafurur Rahim, Allah Karim. Nah, ini namanya orang bodoh. Nah, orang yang bodoh, apa yang dibayangkan, apa yang diharapkan dalam bahasa Arab itu namanya tamanni, berangan-angan, berkhayal. Tapi sifatnya orang iman adalah ar-raja. Apa ar-raja itu? Nah, berharap sesuatu yang mungkin. Nah, bagaimana? Dia berharap pengampunan Allah. Bagaimana? Nah, dia bertaubat. Dia menghindari keharaman. Nah, orang yang seperti itu dekat dengan pengampunan. Nah, dia berharap surga yang tinggi. Nah, dia banyak beramal saleh. Ini namanya raja. Namanya raja. Tapi orang duduk-duduk, nggak mau usaha sama sekali, kemudian harapannya surga yang tinggi, harapannya pengampunan yang besar, itu namanya apa? Tamanni. Namanya tamanni. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan, bacaan Al-Quran kita, salat malam kita, infak kita, sedekah kita selama bulan Ramadan, Allah menerimanya. Amin. Dan terakhir saya ingatkan kepada saudara sekalian, puasa itu ayyaman ma'dudat, hanya sebentar saja. Ya, Ramadan itu hanya sebentar sekali, nggak terasakan ini sudah hari keberapa nih? Sudah hari ke-13. Nggak terasa. Ayyaman ma'dudat, ya, musim ini,
ya, musim dibukanya pintu kebaikan, dibukanya pintu pengampunan. Nah, itu hanya sebentar sekali. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai rugi, jangan sampai seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin. Sangat rugi bagi seseorang. Dakhala alaihi Ramadan. Yang Ramadan masuk kepadanya, Ramadan datang kepadanya. Thumman syalaha. Kemudian Ramadan keluar, lewat, qabla ayyughfaralah, sebelum dosanya diampuni. Saudara sekalian, nah, waktu yang paling tepat, waktu yang paling mudah kita mencari pengampunan adalah bulan Ramadan. Bila di bulan Ramadan kita tidak bisa mendapatkan pengampunan, tidak bisa memanfaatkannya, kapan lagi? Maka nah, ingat-ingat ini, ya, kita manfaatkan betul bulan Ramadan. Hati-hati betul dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang kita amalkan selama bulan Ramadan, Allah menjadikannya sebagai amalan yang makbul, amalan yang diterima, dan menghasilkan pengampunan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah saya tidak akan memanjang lebarkan tausiah pada sore hari ini karena sebentar lagi sudah maghrib, kita bersiap-siap untuk melakukan iftar insyaallah. Saya mewakili panitia kepada tamu sekalian dalam kami menghidangkan hidangan iftar, tentunya jauh dari kata pantas, jauh dari kata layak untuk tamu-tamu kami yang kami hormati, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kita niati memang kita nggak hanya buat makan-makan saja, ya, silaturahim bagi kita itu lebih penting walaupun hanya makan nasi bungkus saja. Insyaallah demikian ya. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.